Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya mau share mengenai pengalaman saya dalam budidaya tanaman tomat. Jadi teman-teman, saya ini juga pemula, baru tanam tomat. Ini tomat yang saya tanam di tahun 2026 ini. Seperti sudah video-video yang saya share sebelumnya itu. Ya teman-teman, ini untuk kita budidaya tanaman tomat agar kita bisa mendapatkan hasil yang baik, produktivitas yang tinggi. Itu kita perhatikan dari awal kita mulai semai, itu kita harus berikan perlakuan. Jadi sesuai pengalaman saya itu, awal saya semai, biasa saya berikan furadan. Saya tabur furadan itu saat bijinya di semai di pot tray atau di polybag, itu saya berikan insektisida furadan agar tidak makan serangga mulai dari biji hingga nanti dia tunas kecil sebelum dewasa, karena itu sangat rawan. Itu awalnya saya harus berikan furadan untuk pengendalian serangga-serangga kecil seperti semut dan serangga lainnya. Dan setelah itu kalau sudah turun tanam di lahan, itu hal yang harus kita perhatikan tuh mulai pemupukan. Itu pemupukan biasa ada yang mulai dari umur 10 HST, ada yang di umur 7 HST atau 1 minggu. Jadi saya pakai yang 7 HST atau 1 minggu sekali. Jadi pupuk yang saya gunakan itu sebenarnya pada fase vegetatif itu harusnya biasa ada kita unsur N-nya tinggi, nitrogen, tapi saya tidak pakai pupuk urea, saya langsung pakai saya pakai pupuk NPK saja. NPK juga nitrogennya ada, tapi saya pakai NPK 1616. Jadi di NPK 1616 itu nitrogennya juga ada 16, fosfatnya 16, K-nya juga 16, kaliumnya juga 16. Jadi saya cuma pakai itu sampai sudah mulai masuk ke fase generatif. Biasanya saya mulai masuk dengan NPK grower atau itu NPK yang kita sudah fokus, dan pupuk KCL itu untuk fokus ke pembuahan. Dan teman-teman juga harus perhatikan untuk insektisida dan fungisida. Tanaman tomat ini juga tanaman yang rawan terhadap jamur dan serangga atau penyakit lainnya. Jadi harus kita rajin-rajin pengendalian. Minimal fungisida itu kita pakai 2-3 bahan aktif. Insektisida, fungisida itu juga sama, minimal 2-3 bahan aktif yang harus kita pakai. Itu yang sesuai pengalaman saya. Sebenarnya biar kita rolling, untuk fungisida kita bisa rolling 1-2 kali atau 3 kali. Insektisida juga begitu. Dan tanaman ini juga rawan terhadap ulat. Apalagi kalau saat musim hujan itu ulatnya cukup tinggi. Jadi harus untuk insektisida untuk kendalikan ulat itu harus kita gunakan. Bisa kita pakai insektisida yang kontak atau sistemik, juga sama saja. Yang penting untuk kita bisa kendalikan ulat pada tanaman tomat. Jadi teman-teman bisa lihat ini populasi yang saya tanam ini cuma 100-an pohon, tapi ini saya dapat hasil hampir 1 kuintal. Itu juga karena saya menggunakan penerapan cara untuk prosedur budidaya yang baik, yang tepat, sehingga hasilnya bisa ini. Sebenarnya hasilnya bisa lebih tinggi, cuma karena di tempat saya ini musim kemarau, cuacanya ekstrim, jadi tomat saya tidak panen lama. Hanya beberapa kali saja tomat sudah kering karena tanahnya kering, kekurangan air. Jadi kalau ada hujan atau air lagi yang kita pengairan, mungkin saya panen bisa lebih dari 1 kuintal. Oke, jadi teman-teman yang pemula seperti saya, untuk budidaya tanaman tomat seperti ini kita harus perhatikan hal-hal yang seperti sudah saya katakan itu. Kita mulai perhatikan dari pemberian pupuk di setiap fasenya dan pengendalian insektisida maupun fungisida. Itu kita harus pakai lebih dari 1 bahan aktif agar kita bisa rolling untuk mengendalikan hama maupun jamur pada tanaman tomat ini. Oke, itu saja, sekian dan terima kasih.